Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Rian PHRS. Nah, teman-teman, pada kesempatan video kali ini, saya ingin menampilkan satu video, tapi agak lain nih, teman-teman. Kenapa agak lain? Karena biasanya saya tampilkan video itu dari kalangan ulama, ustadz, kiai, kiai Nusantara maupun kiai internasional. Nah, kali ini saya ingin menampilkan satu video bukan dari kalangan ulama, tapi dari kalangan ahli hukum. Nah, kadang-kadang kita perlu tahu bagaimana sih perspektif dari kacamata hukum kasus Imaduddin yang memfitnah para Ba'alawi. Bagaimana pandangan mereka, para ahli-ahli hukum ini, tentu akan sangat menarik karena ini tentu pembahasannya berbeda dengan seperti biasanya. Mari kita lihat video yang berikut ini. Itu aja yang motifnya, motif yang menjadi penelitian. dasar penelitian dia. Apa bang sebenarnya? Abang lihat Lah, di balik ini semua. Kalau saya ini ada sponsor dari State Intelligence. Saya nggak nyebut lembaga ya. Ini ada sponsor dari State Intelligence Sponsorship. Ya, di balik ini semua isu ini tujuannya tidak lebih dan tidak kurang. Ini begini. Ini kita tahu sejak 2016 ini kebangkitan umat Islam ini kan luar biasa, ya kan? Kemudian terjadi sinergi, persatuan, ya, antar mazhab, antar golongan, antar ormas. Ini kan hampir semua sudah punya kesadaran untuk bersatu. Nah, ternyata kemudian dengan ini dia mengkhawatirkan status quo, pihak yang berada di status quo yang diuntungkan oleh status quo sekarang. Pihak ini adalah orang-orang, kalau dalam teori sosial itu, ya, itu the ruling class ini. Dia terganggu nih kalau umat Islam bersatu, ya, antar ormas, antar mazhab ini. Jadi harus diacak-acak. Nah, problemnya adalah, ya, kalau saya perhatikan motivasinya ini, mereka melihat kalangan ulama. Jadi saya tidak nyebut satu saja, kalangan ulama. Baik dari kalangan habaib, ulama dari kalangan habaib, maupun dari kalangan yang dikenal oleh masyarakat sebagai kiai-kiai kampung, kiai-kiai ulama-ulama pribumi, kalau mereka nyebutnya kan begitu. Ini terjadi persatuan. Nah, mereka nggak mau ini terjadi persatuan. Dengan adanya menonjol-nonjolkan isu-isu pribumi segala macam, ini kan ada aspek-aspek yang disebut dengan secara ideologi ultranasionalisme atau cenderung kepada chauvinisme sebetulnya. Ini kan Hitler sebetulnya chauvinisme itu membanggakan apa namanya kepribumiannya, keasliannya. Padahal kita ini semua sebetulnya makhluk alien sebetulnya. Kita ini kan makhluk keturunan Nabi Adam, yang Nabi Adam itu diturunkan kepada dari surga ke bumi. Ini kan karena dihukum. Ini ribut soal begini ini kan sebetulnya dia buang-buang waktu aja nih orang-orang. Tapi balik lagi karena dia khawatir dengan kebersatuan antara ulama, bahkan PBNU juga ya sudah merespon isu ini bahwa tidak benar ini semua ya, merusak persatuan. Jadi dia curiga dari analisis intelijen ini menyatakan persatuan umat Islam ini dibangkitkan oleh kalangan habaib dan kalangan ulama. Sehingga ini harus dipecah belah. Nah, pakai pecah belahnya itu pakai apa? Ya pakai isu ini yang bisa efektif. Karena isu-isu lain sudah pernah dicoba, gagal terus kan. Pakai kriminalisasi, gagal. Karena walaupun dihukum, di penjara, tetap umat mencintai ternyata. Tetap diikuti. Nah, pakai isu ini diharapkan yang para muhibbin ini diharapkan tidak lagi percaya, tidak lagi mengikuti. Inilah dipakai. Itulah teori apa namanya analisis intelijennya. Saya tidak sebut teori karena teori harus dibatalkan oleh teori juga. Tapi ini analisis intelijennya begitu ini. Nah, aspek-aspek ini. Nah, inilah yang perlu kita respon ya berdasarkan analisis kontra intelijennya ini, karena ini ada satu gerakan intelijen di balik isu ini ya yang disponsori oleh pihak-pihak status quo, saya sebut begitu ya. Nah, inilah kemudian ini akan menimbulkan apa yang mereka propaganda ini sebetulnya ada aspek hukumnya, ada konsekuensi hukumnya. Mereka jangan merasa tenang-tenang, ini ada konsekuensi hukum. Nah, bagaimana teman-teman? Sudah disaksikan videonya? Begitulah kira-kira. Jadi kita terkadang harus melihat dari sudut pandang yang berbeda. Nah, selama ini kita sudah tampilkan dari sudut pandang agama.
Saya sudah menampilkan dari berbagai macam tokoh agama, dari mulai kiai, dari pelosok, kiai nasional, bahkan kiai internasional, dan semuanya sepakat bahwa Sada Ba'alawi atau Habaib adalah dzurriyyah Rasulullah SAW. Nah, dalam kacamata ahli hukum yang sudah sama kita saksikan barusan, itu ada yang menarik. Ternyata dari kacamata mereka, itu bukan serta-merta mereka ingin hanya membatalkan nasab alawi, tapi ada tujuan-tujuan tertentu yang justru impact-nya jauh lebih besar. Kita sudah saksikan kan tadi bagaimana luar biasanya. Ini saya khawatir kalau ini benar-benar terjadi. Kalau ini benar-benar terjadi, ini udah luar biasa ini. Ini udah kalau permainannya udah intelijen ya. Saya tidak mengatakan intelijen siapa, karena intelijen itu bisa siapapun. Satu kegiatan yang memang yang semacam itulah, itu bisa dikatakan intelijen. Bukan, saya tidak mengatakan badan intelijen negara, bukan. Intelijen itu bisa luas. Ya, saya tidak mengatakan satu lembaga. Nah, jadi teman-teman, hal-hal semacam ini tuh perlu kita sadari agar kita tidak terpecah belah, teman-teman. Agar kita tetap solid, karena musuh kita sudah terlalu banyak. Kalau kita nambah musuh lagi, mau sampai kapan? Musuh kita udah terlalu banyak. Kenapa yang udah jadi saudara kita jadikan musuh, gitu loh. Itu ya teman-teman ya. Jadi udah deh teman-teman, kalau misalnya masih ada lagi yang gembar-gembor tentang palsunya nasab Ba'alawi, itu adalah hoax belaka. Itu adalah mereka dibuat-buat karena secara ilmu nasab tuduhan-tuduhan mereka tidak berdasar, karena memang dalam ilmu nasab itu metodenya tidak seperti yang Imaduddin gunakan, metode yang katanya harus ada kitab sezaman yang mengakuinya, yang menceritakannya. Itu dari mana? Karena secara ilmu nasab itu tidak demikian, tidak diharuskan harus ada kitab sezaman. Dan yang kedua, harus tes DNA. Kata Imaduddin dan kawan-kawan, lo tes DNA itu sudah sering saya ceritakan, tes DNA itu tidak bisa menjangkau para habaib ini ke Rasulullah. Kenapa? Karena tingkatannya sudah sangat jauh. Keturunan Rasulullah yang sekarang hidup, itu udah tingkatan 36, 37, 38, bahkan sampai 41. Itu ada, teman. Sedangkan secara sains, secara ilmu, tes DNA itu hanya bisa menjangkau maksimal 6 tingkatan. Selebihnya nggak bisa. Lalu bagaimana mungkin tes DNA bisa digunakan untuk penentu nasab habaib ke Rasulullah? Itu sangat mustahil. Dan yang kedua, kalau kita mau akal-akalan ya, ini kan tes DNA kan akal-akalan nih. Kalau kita mau akal-akalan, bayangkan saya, kamu, dan kita semua adalah dzurriyyah Nabi Adam SAW. Harusnya kalau tes DNA itu bisa digunakan, harusnya DNA kita juga sama, bukan? Sama-sama cucu Nabi Adam. Lalu kenapa DNA kita berbeda? Gitu loh. Paham ya teman-teman ya sampai sini ya? Ya mudah-mudahan itu bisa mencerahkan teman-teman, karena sudah sangat tidak masuk akal ocehan mereka ini memperkeruh suasana, merusak persatuan dan kesatuan umat Islam pada khususnya. Jadi udahlah, nggak usah didengerin lah orang-orang kayak gitu ya teman-teman ya. Itu aja dari saya. Semoga ini bisa mencerahkan teman-teman, semoga ini bisa menyadarkan teman-teman, semoga ini bisa mengokohkan langkah teman-teman. Itu aja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.